Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Imam Subhan. Kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial, yakni bagaimana membuat video pembelajaran secara cepat dan mudah menggunakan aplikasi PowerPoint. Dan kali ini yang saya buat atau yang saya gunakan adalah aplikasi PowerPoint 2019. Sebenarnya tahun berapapun itu bisa dipakai. Cuma dengan PowerPoint 2019 yang terbaru, itu banyak fitur-fitur yang sangat memudahkan guru, salah satunya adalah membuat video pembelajaran. Ya, di video itu tentu saja ada materi, ada slide-slide materi yang disampaikan, kemudian juga ada wajah kita, ada wajah Bapak Ibu gurunya, sehingga anak-anak benar-benar merasakan kehadiran seorang guru, merasa dilihat, merasa diperhatikan. Beda kalau hanya dengan suara saja. Di PowerPoint 2019 itu bisa menampilkan wajah kita. Ya, tentu yang paling penting di sini adalah bagaimana membuat materi presentasi yang menarik dulu, itu penting ya. Kemudian ada gambar-gambar yang sesuai, ada animasi-animasi, ada teks yang penempatannya pas, besar kecilnya, ada juga gambar video ya yang juga dimasukkan ke dalam PowerPoint sehingga anak-anak itu sangat mudah mencerna, memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya begitu. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Bapak Ibu guru harus sudah siap dengan PPT atau PowerPoint-nya, ya, materi PowerPoint-nya, silahkan. Di contoh kali ini saya hanya akan membuat 7 slide di sini ya. Ya, karena bidang saya adalah tentang animasi, tentang video pembelajaran, maka yang saya sampaikan juga tentang video pembelajaran ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video ini. Tapi kalau Bapak Ibu guru, ya tentu sesuai mata pelajaran yang diampu, silakan. Termasuk nanti juga saya siapkan instrumennya, supaya suara saya itu ada iringan musiknya, ada background musiknya ya. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Bapak Ibu guru silakan buka PPT-nya. Ya, saya sudah membuka PPT-nya di sini dengan sebuah judul membuat video pembelajaran secara cepat dan mudah. Ini saya desain sendiri ya, boleh dikasih foto, di sini dikasih gambar ya. Ini ada 7 slide ya, di sini slide yang kedua perkenalan diri saya. Silakan Bapak Ibu guru juga boleh menuliskan identitas ya, profil dari Bapak Ibu guru ya. Kemudian ada langkah-langkahnya ya. Kemudian di sini juga saya kasih, ini contoh saja ya. Contoh saja, ini tidak harus seperti ini. Ada quote yang saya berikan ya, nanti akan saya sampaikan ya contohnya. Kemudian slide berikutnya tentang menulis skenario-nya sendiri. Jadi mulai dari satu, tadi kan ada 3 poin ya. Ini mulai satu, kemudian ada penjelasannya, sistematika, dan terakhir thanks ya, terima kasih. Nah, hanya itu simpel saja. Oke, kita akan segera masuk pada tutorial bagaimana kita akan belajar membuat video pembelajaran hanya dengan PowerPoint ya, tanpa dengan software editing video ya. Misalkan dengan Adobe Premiere, Filmora itu rumit ya dan butuh belajar dan butuh waktu juga. Tapi kalau PowerPoint kan sudah familiar ya. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi rekam layar yang bisa menjadi sebuah alternatif ketika kita membuat video pembelajaran ya. Ada OBS Studio, kemudian ada Active Presenter, ada Bandicam, dan macam-macam, banyak sekali. Tapi itu kan banyak aplikasi ya. Kalau laptop kita speknya rendah, itu justru akan memperlambat. Tapi kalau hanya dengan PPT sudah cukup, yang ngapain dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Maka kita cukup dengan PPT yang kita punya begitu ya. Oke, caranya gampang sekali ya. Tadi sudah kita siapkan PPT-nya di sini, menu-menu yang ada di PowerPoint. Nah, kita ke menu slideshow di sini. Nah, slideshow kita akan klik nanti ya di record slideshow di sini. Nah, kalau kita ingin merecord dari awal, maka ada tulisan record from beginning ya. Tapi kalau kita ingin merecord hanya satu slide itu, boleh klik di record from current slide. Nah, current slide ini berarti hanya slide yang kita pilih ya. Tapi kalau kita ingin merekam dari awal, berarti record from beginning ini ya. Baik, kita akan segera mulai saja. Di sini ada keterangan record from beginning mulai dari merekod atau merekam narasi kita ya. Narasi itu vokal kita direkam.
kemudian juga laser pointer, ink juga tinta, artinya kita merekam tulisan-tulisan yang ada di PowerPoint, misalkan ketika kita menerangkan, nah kita mungkin ngasih coretan-coretan, nah itu juga akan terekam gitu. Gestur, ya, gestur maksudnya kita ya, wajah kita, gestur gerakan tangan kita, ekspresi kita, itu akan terekam di situ ya. Kemudian juga animasi, ada timingnya, juga semua akan bisa di playback atau diputar ulang. Nah ini kelebihannya. Oke, kita akan mulai saja ya. Kita akan segera membuka menu slideshow, kemudian record slideshow, dan kita pilih yang record from beginning ya. Artinya kita akan memulai merekam dari awal slide ya. Oke, langsung kita klik saja ini. Ya, ini tampilan pertama. Nah, di situ akan terlihat beberapa menu dan yang pasti kita akan terlihat wajah kita di pojok sebelah kanan bawah. Ya, memang defaultnya di PowerPoint 2019 memang di situ ya, di kanan bawah nggak bisa digeser ya. Nggak bisa dibesar kecilkan juga. Pokoknya ini standar dari PowerPoint 2019 gitu. Tapi lumayan wajah kita sudah terlihat dan materi juga sudah terlihat. Kelebihannya ada notes ya di sini yang bisa kita baca gitu ya. Jadi sebenarnya ini terutama bagi guru-guru yang mohon maaf sudah senior, sudah tua begitu, kadang menghafal materi itu susah. Maka nanti tinggal baca saja gitu. Kita baca gitu tanpa teks ini terlihat oleh siswa. Ya, padahal kita baca. Nah, tentu bacanya ada tekniknya, jangan nadanya, intonasinya itu monoton kayak orang baca. Itu teknik membaca ada nanti. Cuma kelebihannya tadi, note atau catatan itu tidak terlihat oleh siswa atau oleh penonton gitu. Itu penting ya. Oke, kita akan jelaskan sedikit tentang menu-menu yang ada di record untuk slideshow ini. Ya, ini ada menu record ketika kita akan mulai nanti, ada stop, menu stop, ada replay. Ya, di sini note tadi sudah saya jelaskan fungsinya. Ada clear di sini. Nah, clear di sini penting juga ketika kita mungkin sudah rekaman, ternyata di satu slide itu kita gagal ya. Banyak salah-salahnya, kita belibet ngomongnya, itu langsung aja clear recording on current slide. Berarti rekaman kita di slide satu itu atau dua ya, itu kita clear atau kita hapus. Atau karena mungkin kita nggak pede semua slide salah ya, clear recording on all slide. Semua kita clear, hapus, delete ya. Nah, itu. Jadi kelebihannya PowerPoint 2019 ini kita bisa merekam per satu slide, ya satu slide stop, begitu. Nah, nanti kita replay slide yang pertama apakah sudah pas belum? Penjelasannya sudah pas belum? Atau masih kayak ngambang gitu? Boleh diulang lagi, di clear namanya ya. Di sini juga ada menu setting, ya setting untuk mikrofonnya apa ya. Kebetulan saya di sini ya pokoknya nggak usah pakai mic eksternal bisa juga. Cuma kalau nggak pakai mic eksternal, ini saya jujur saja hanya pakai mic laptop ini ya. Memang kalau nggak pakai mic eksternal itu rekamannya malam hari ya. Terus ya cari suasana yang sunyi. Kalau siang tentu akan sangat banyak noise ya, banyak suara-suara masuk. Kalau nggak pakai mic eksternal ya, maksudnya pakai mungkin clip on itu. Tapi ini saya pakai laptop saja, standar. Termasuk kamera yang saya gunakan ya kamera laptop. Ya, bagusnya juga bisa kamera eksternal, pakai webcam, pakai kamera DSLR atau kamera mirrorless dan lain-lain itu bisa pilihan ya. Tapi ini saya ya udah karena memang ya mungkin guru kan nggak mungkin lengkap punya fasilitas karena mahal juga. Cukup yang penting punya laptop itu sudah bisa membuat video. Yang penting ada kameranya, laptopnya, ada mic untuk merekam, ya, ada speaker, ya, tentu itu sudah bawaan, ya, satu paket di laptop. Nah, oke, ada setting. Kemudian di sini ada anak panah ya, anak panah di sini untuk menuju next slide berikutnya atau di sini return ya, previous slide atau slide sebelumnya. Nah, di bawah ini oke, ada namanya laser pointer. Nah, di sini kalau kita klik, nah ini bisa kita menjelaskan. Misalkan boleh digerak-gerakkan begini kan orang akan fokus di apa yang kita gerakan di sini ya. Bisa juga menggunakan pen ya untuk menulis ya, untuk menulis atau untuk mencentang begini thread begini. Ini warnanya juga bisa kita rubah, bisa biru, bisa merah ya. Atau juga bisa pakai model highlighter ya. Ini
Ya, boleh seperti ini. Ini hanya untuk menegaskan. Silakan ini pilihan. Kalau mau menghapus sangat mudah. Klik eraser ini, ya, udah kita tempel di sini, hapus. Nah, sangat mudah. Ini contoh saja ya, sebelum kita record. Ya, kita harus paham dulu menu layar, menu-menu yang ada di slideshow recording ini ya. Biar Bapak Ibu tahu bahwa memang menu yang ada di situ adalah fasilitas yang sangat memudahkan bagi para guru membuat video pembelajaran. Oke, sekarang kita langsung mulai merekod ya. Oke, kita record di sini ada lingkaran merah. Klik. Ya, ada menghitung mundur 3, 2, 1. Nah, sekarang kita mulai. Baik, ini contoh ya. Saya akan mulai materi pembelajaran kali ini tentang membuat video pembelajaran ya. Oke ya, saya akan mulai bagaimana saya akan membuat video itu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Imam Subhan. Di video ini saya akan menyampaikan bagaimana membuat video pembelajaran secara cepat dan mudah menggunakan aplikasi PowerPoint 2019 ya. Dan tujuan dari materi kali ini, peserta bisa mempraktikkan membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint sesuai materi presentasi yang dimiliki. Di sini saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Imam Subhan, seorang content creator, movie maker, writer, dan trainer ya. Oke, kemudian berikutnya langkah-langkah dalam membuat video pembelajaran. Yang pertama, menulis skenario. Yang kedua, membuat materi presentasi atau pembelajaran itu sendiri. Kita siapkan materinya, ya. Kemudian yang ketiga adalah proses rekaman dan editing. Dan ada satu quote atau catatan dari saya, dalam membuat video pembelajaran harus memperhatikan aspek-aspek dalam ilmu public speaking seperti visual, vokal, dan verbal. Visual artinya adalah semua yang terlihat oleh penonton. Berarti penonton akan melihat ekspresi wajah kita, rambut kita, gerakan tangan kita, gestur kita. Ya, itu aspek-aspek visual yang akan dilihat. Termasuk slide presentasi kita juga akan dilihat, menarik apa tidak. Ya, itu kemudian kalau vokal itu adalah suara kita. Suara kita, intonasi, kemudian juga cara pengucapannya, ya kecepatannya, speednya, ya gitu, itu vokal ya, kejelasan, kejernihan suara kita pokoknya ya, yang penting bisa diterima dengan baik dan intonasinya juga nggak monoton ya. Kemudian verbal adalah apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan, sistematikanya. Nah, itu verbal. Contohnya ini, sistematikanya ya. Biasanya ketika guru mengajar, itu pertama adalah pembukaan. Salam dulu, menanyakan kabar siswa, hai apa kabar anak-anakku, sehat semua kan? Gitu. Nah, itu semua ditanya. Misalkan ada 40 anak, kalau ada waktu ya ditanya satu-satu gitu. Hai Najwa, apa kabar? Hai Nadifa, apa kabar? Nah, itu satu-satu kalau kita hafal namanya ya. Kemudian memperkenalkan diri. Kalau kita sudah dikenal oleh siswa ya nggak usah memperkenalkan diri lagi. Ini kalau pertama kali ya. Kemudian sampaikan tujuannya, materinya yang disampaikan tujuannya apa sih? Oh, supaya siswa harus menguasai ini, supaya siswa terampil begini. Nah, itu disampaikan. Dan gambaran materi secara garis besarnya. Nah, itu disampaikan di awal, di pembukaan. Kemudian baru ke isi. Ketika ke isi bisa membuat game, cerita, menampilkan film. Nah, itu biar menarik siswa ya. Kemudian sampaikan materi secara runtut. Nanti juga ada diskusi kelompok, ada tanya jawab, ada kuis, dan macam-macam ya. Supaya hidup suasananya. Nah, barulah penutup. Ada kesimpulan atau konklusi, sampaikan materi selanjutnya nanti ya. Ada kata-kata motivasi, itu juga penting. Sampaikan motivasi, ada salam penutup. Nah, ini sistematika ketika kita berbicara dalam membuat video pembelajaran. Nah, itu tadi contoh ya. Contoh saya menyampaikan materi. Meskipun saya tadi nggak serius amat ya. Kalau saya menyampaikan materi ya tentu dengan kostum ini saya pakai t-shirt, pakai kaos kan nggak layak gitu, nggak bagus juga dilihat. Ya kalau ingin formal ya kita benar-benar pakai kostum yang menarik. Pokoknya serapi mungkin, semenarik mungkin supaya siswa melihat kita ya benar-benar siap mengajar gitu. Nah, ini contoh ya. Setelah selesai kita tinggal stop saja nih ya. Stop. Ya. Oke. Kita sudah stop. Nah, kalau sudah stop berarti apa yang tadi
saya sampaikan di sini sudah terekam ya. Oke, kita tinggal close saja atau tekan escape. Ya, biasanya saya langsung close saja di sini. Klik close. Ya, oke. Tampak di sini sudah terekam nih gambar saya di pojok kanan bawah ada saya di sini, sudah ada gambarnya dan ada suaranya. Kalau kita putar pasti akan bersuara. Ya, coba kita putar ya. Baik, baik. Ini contoh ya. Saya akan mulai materi pembelajaran. Nah, ini suara saya sudah terekam di situ, ya. Oke. Dan slide 2 juga sama. Slide 3 sama, slide 4 sama, ya. Oke. Nah, ini kalau sudah begini udah selesai sebenarnya. Kita tinggal nanti save as atau export menjadi MP4 atau film. Nah, ini ya sangat mudah kan? Nah, tapi tadi saya katakan di awal, ini lebih menarik kalau ada instrumen atau musiknya. Boleh juga. Atau ya tambahkan katakanlah kita kasih kotak untuk membingkai video saya ini ya. Bisa kita tekan insert di sini, save ya. Cari save yang ini. Oke. Yang ada frame-nya. Iya. Kita tinggal bentuk di sini sesuai dengan videonya. Iya. Kita kecilkan dengan klik yang oranye ini ya. Ini akan mengecilkan. Nah, segini. Oke. Ya, sudah. Ini boleh ganti warna mungkin ya, silakan. Saya sukanya warna biru ya ganti warna biru. Nah, boleh dikasih kotak begini. Oke. Tadi saya katakan saya ingin insert background musiknya. Ya udah, tinggal insert. Ada audio. Kemudian audio on my PC, artinya audio yang ada di laptop saya atau komputer. Saya sudah siapkan, katakanlah saya pilih yang ini, ya, musik ini, insert. Nah, di sini. Ini boleh dipinggirkan begini, boleh, ini dikecilkan dulu ya. Ini boleh di sini, biar nggak kelihatan, nggak masalah. Ya, musik ini pun bisa kita edit ya. Ketika video kita tadi berapa lama durasinya kan akan terlihat gitu. Nah, ini musiknya tadi. Ya. Nah, ini kita akan masukkan insert ya. Nah, volumenya tentu tidak sebesar ini. Ya, kita akan kecilkan supaya vokal kita tetap bisa terdengar baik. Nah, ini kita pilih yang ini, di playback ini ada play in background ya, karena ini menjadi background. Ya, menjadi background. Nah, ini kita atur dulu automatically ini. Kemudian play across slide ini kita centang semua. Ya, rewind after playing. Ketika sudah selesai lagunya akan muter ulang gitu ya. Nah, di sini boleh. Dan kita atur ininya volumenya ya, jangan terlalu tinggi. Oke. Nah, sudah. Coba kita slideshow ya. Baik, ini contoh ya. Saya akan mulai materi pembelajaran kali ini tentang membuat video pembelajaran ya. Oke ya, saya akan mulai bagaimana saya akan membuat video. Ya kan? Kita escape lagi. Sudah ada musiknya. Ya, sudah ada musiknya. Musiknya kayaknya kurang pelan sedikit. Kita kecilin nggak apa-apa. Ya, artinya kita harus menonjolkan suaranya, suara kita, suara gurunya gitu ya. Musik hanya untuk tadi saya katakan hanya menjadi pemanis ya. Bingkai ini bisa kita copy paste ke slide-slide berikutnya ya. Tinggal Ctrl C boleh. Ya sudah, langsung ke slide berikutnya Ctrl V, ke slide berikutnya Ctrl V lagi ya. Biar semuanya ada bingkainya ya, seragam. Oke. Ctrl V lagi, iya. Iya. Oke. Nah, ini bagusnya di PowerPoint 2019 ini ya. Yang pasti ini bisa diedit gitu. Kalau salah ya kita tinggal clear ya satu slide. Nah, ini juga bisa kita kalau ada kesalahan bisa kita ini ya trim ya, bisa kita hapus bagian-bagian yang salah. Dengan klik begini ada playback ini. Nah, ada trim video. Nah, ini bagian yang salah mana? Nah, ini dicek aja. Baik. Ini contoh. Nah, ini yang salah-salah kita boleh ini ya, di-trim aja. Nah, ini misalkan kita lihat suaranya apa ini di sini. Kalau salah kita trim ya. Artinya kita hapus yang salah. Ya.
Saya Imam Subhan. Kemudian, nah ini ya silakan. Kalau ada yang salah-salah dihapus. Misalnya kemudiannya ini saya hapus saja. Ini kembalikan ke sini. Ya udah tinggal tekan OK aja. Seret. Nah tadi yang itu kehapus. Berikutnya boleh, yang berikutnya salah-salah lagi mana ya, silahkan diedit gitu. Nah, oke, sangat mudah kan? Setelah selesai ini, ya setelah selesai, ya semua sudah kita cek, ya ada musiknya, ada suara kita sudah terdengar bagus. Ya sudah, ini sudah selesai sebenarnya, kita tinggal file, save as, atau saya sukanya ada dua langkah ya, ada dua cara. Bisa save as, ya ini cari mana tempatnya, browser. Oke, di D misalkan, silakan di folder mana. Nah, di sini di save as type ya. Ini kita cari MPEG-4 video. Nah, di sini. Tinggal save, nanti akan jalan. Atau biasanya yang sering saya lakukan itu file, export. Nah, create a video. Nah, di sini menariknya kalau create a video ini ada pilihan ya, ada Full HD, ada HD ya, ini standar ya. Kalau Full HD tentu gambarnya akan lebih bagus ya, standar bagus. Nah, kalau yang HD ya sedang-sedang. Ini tapi untuk di YouTube sudah bagus. Ya. Ya, saya karena nanti akan saya upload di YouTube, saya akan pakai Full HD saja ya. Oke, sudah selesai. Ini create video langsung di sini klik. Iya. Nah, di sini ditaruh di mana foldernya? Saya akan taruh di D. Kemudian pakai, karena ini bentuknya film, saya di folder project film. Oke, saya tulis begini aja, contoh slide Imam, nggak masalah. Oke, save. Nah, kita tinggal menunggu, ini sedang creating video. Oke, kita sedang menunggu proses ini selesai, dan nanti kita akan lihat seperti apa hasil akhirnya ya. Ya, ini sudah selesai proses creating videonya. Ini sudah jadi ya. Artinya slide-slide PPT kita itu sudah menjadi video. Kita lihat di folder yang tadi sudah kita simpan di situ. Nah, foldernya tadi kita ingat di project film. Nah, ini dia. Ada contoh slide Imam jadi. Ini filenya. Ya, karena tadi saya menggunakan Full HD, tentu video ini cukup besar ya resolusinya. Ya, coba kita putar, kita replay ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Imam Subhan. Di video ini saya akan menyampaikan bagaimana membuat video pembelajaran secara cepat dan mudah menggunakan aplikasi PowerPoint 2019 ya. Dan tujuan dari materi kali ini, peserta bisa mempraktikkan membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint sesuai materi presentasi yang dimiliki. Oke, dengan saya Imam Subhan. Nah, ini saya stop ya. Sudah kan? Ada musiknya yang pas ya, tidak terlalu keras. Kemudian juga di sini vokal saya pun jelas. Ya, padahal saya hanya menggunakan tadi pakai laptop semua ya, laptop kamera internal, mic juga mic internalnya laptop. Tapi sekali lagi kalau ingin merekam tidak ada alat-alat yang eksternal, itu cari suasana yang sunyi ya, benar-benar suara kita hanya kita yang bicara, plus kita perlu lighting, tambahan lampu karena itu biasanya malam hari kan kalau sepi, lighting yang cukup supaya wajah kita nggak terlalu hitam, nggak terlalu gelap, sehingga siswa bisa melihat wajah kita dengan baik. Ya, saya kira itu tutorial saya tentang bagaimana membuat video pembelajaran secara cepat dan mudah menggunakan aplikasi PowerPoint 2019. Tapi sekali lagi, terpenting ya bagi para guru, yang penting siapkan slide-nya. Buat desain slide-slide yang menarik di sini. Sangat mudah. Ini semua pakai PowerPoint ya, membuat shape-shape begini, ya warna-warninya begini, gambar pun bisa kita buat semau kita. Ya, tidak harus di program desain. Di PowerPoint semuanya tersedia di sini ya. Semua itu bisa kita buat di PowerPoint. Intinya PowerPoint itu kayak ya sudah sangat canggih ya.
apapun bisa dilakukan dengan PowerPoint selama kita mau belajar dan kita juga mau semangat untuk terus berkarya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video kali ini. Dan sekali lagi kalau video ini bermanfaat, silakan like, silakan share, silakan komen. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya Imam Subhan pamit undur. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.